Market Movers pekan kedua bulan Juli tahun 2021. Pergerakan pasar pekan ini kemungkinan masih cukup tinggi volatilitasnya di tengah kembalinya muncul kekhawatiran pasar terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Delta yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global. Fokus pasar utama lainnya di pekan ini akan tertuju ke keputusan moneter dari Bank Sentral Australia, perilisan notula rapat Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Amerika Serikat. Senin 5 Juli 2021, hari ini pasar Amerika Serikat ditutup untuk merayakan Independence Day. Di pagi hari, para pelaku pasar khususnya bagi trader Aussie akan menantikan perilisan sejumlah data ekonomi dari Australia dan Tiongkok. Dari Australia akan dirilis data indeks inflasi yang dilaporkan oleh Melbourne Institute pada pukul 8 WIB. Iklan lowongan pekerjaan yang dirilis oleh ANZ, izin membangun yang dirilis oleh Biro Statistik Australia, dan perilis data penjualan retail Australia periode Mei yang dijadwalkan pukul 8.30 WIB. Sementara itu dari Tiongkok akan dirilis data indeks sektor jasa yang dilaporkan oleh Caixin. Bila data-data tersebut dirilis hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi memicu pelemahan AUD USD. Selanjutnya di siang hari, para pelaku pasar khususnya trader Euro akan menantikan perilisan data indeks jasa final Jerman pukul 14.55 WIB. Indeks jasa zona euro pukul 15 WIB, dan sentimen keyakinan investor zona euro pada pukul 15.30 WIB. Jika data tersebut dilaporkan hasilnya lebih rendah dari estimasi, berpotensi menjadi beban untuk pergerakan euro USD. Dan untuk Inggris juga akan dilaporkan data indeks jasa final pada pukul 15.30 WIB. Bila data ini hasilnya dirilis lebih tinggi dari estimasi, berpotensi menopang kenaikan GBP USD. Untuk di malam hari, pasar akan mendapatkan sentimen dari perilisan data hasil survei Outlook pengusaha Kanada yang dilaporkan oleh Bank Sentral Kanada. Hasil survei ini penting untuk diperhatikan karena dapat menjadi indikator untuk mempertimbangkan suku bunga oleh Bank Sentral. Jika hasil survei dirilis hasilnya optimis, berpotensi memicu penurunan USD CAD. Selasa 6 Juli 2021, di pagi hari, tepatnya pukul 6.30 WIB, Jepang akan merilis dua data ekonomi, yaitu pendapatan upah rata-rata dan belanja rumah tangga. Jika kedua data tersebut dirilis hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpeluang memicu kenaikan USD JPY. Selanjutnya fokus pasar akan tertuju ke keputusan moneter terbaru dari Bank Sentral Australia yang dijadwalkan pukul 11.30 WIB. Jika keputusan moneter mereka saat ini dipandang hawkish oleh pasar, maka akan berpeluang menopang kenaikan AUD USD. Setelahnya, pasar akan mendapatkan sentimen dari perilisan pesanan pabrik Jerman untuk periode Mei yang dirilis pukul 13 WIB. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, maka berpotensi menjadi beban untuk kinerja Euro USD. Selanjutnya di sore hari, pasar akan melihat perilisan data indeks konstruksi Inggris periode Juni. Data ini penting untuk diperhatikan di tengah penyebaran virus COVID-19 varian Delta yang memburuk di Inggris karena dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan ekonomi Inggris. Jika hasilnya lebih rendah dari estimasi, berpeluang memicu pelemahan GBP USD. Selanjutnya 30 menit kemudian, yaitu pukul 16 WIB, para trader Euro akan memperhatikan perilisan sejumlah data ekonomi penting seperti sentimen ekonomi Jerman dan zona Euro yang dilaporkan oleh ZOO dan penjualan retail yang dilaporkan oleh Eurostat. Bila data-data ekonomi hasilnya lebih rendah dari estimasi, maka berpotensi menekan turun pergerakan Euro USD. Dan untuk di malam harinya, pasar akan menantikan perilisan data indeks jasa AS yang dirilis oleh Institute for Supply Management ISM untuk periode Juni. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, berpotensi memicu penguatan dolar AS dan menekan turun harga emas serta mata uang lainnya. Rabu 7 Juli 2021, Jepang akan merilis data leading indikator untuk periode Mei pada pukul 12 WIB. Data ini penting untuk diperhatikan karena menjadi pengukur dari 11 indikator ekonomi di tengah krisis virus COVID-19 di Jepang. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, maka berpeluang memicu penurunan USD JPY. Selanjutnya 1 jam kemudian, yaitu pukul 13 WIB,
pasar akan menantikan perilisan data produksi industri Jerman untuk periode Mei. Jika hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpeluang mendorong penurunan Euro USD. Selanjutnya, Inggris akan merilis data indeks harga rumah yang dilaporkan oleh Halifax Bank of Scotland pada pukul 14.30 WIB. Jika data hasilnya lebih tinggi dari estimasi, berpeluang memicu kenaikan GBP USD. Di malam harinya, pasar akan mendapatkan katalis dari data ekonomi Kanada dan Amerika Serikat yang dirilis bersamaan pukul 21 WIB. Dari Kanada akan dirilis data indeks manajer pembelian yang dilaporkan oleh Richard Ivey School of Business untuk periode Juni. Jika hasilnya lebih rendah dari estimasi, berpeluang memicu kenaikan USD CAD. Sementara itu, dari Amerika Serikat akan dirilis data jumlah iklan lowongan pekerjaan untuk di luar sektor pertanian oleh Biro Statistik Tenaga Kerja. Bila hasilnya lebih rendah dari estimasi, berpeluang memicu pelemahan dolar AS dan menopang penguatan emas dan mata uang lainnya. Kamis 8 Juli 2021, Federal Reserve AS akan merilis notula rapat hasil pertemuan mereka di tanggal 17 Juni. Jika hasil notula rapat tersebut bernada dovish, maka dolar AS berpeluang semakin melemah dan harga emas dapat mempersolid penguatannya. Jepang merilis data neraca berjalan untuk periode Mei pada pukul 6.50 WIB. Jika hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan USD JPY. Di siang harinya, tepat pukul 13 WIB, Jerman akan merilis data neraca perdagangan untuk periode Mei. Data ini penting untuk diperhatikan oleh trader euro sebelum perilisan hasil notula rapat Bank Sentral Eropa di malam hari nanti. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa. Jika hasilnya lebih tinggi dari estimasi, berpotensi memicu kenaikan Euro USD. Bank Sentral Eropa akan merilis hasil notula rapat pertemuan mereka di tanggal 10 Juni pada pukul 18.30 WIB. Jika hasil notula menunjukkan adanya pandangan yang optimis atau hawkish, berpeluang memicu kenaikan Euro USD. Setelahnya 1 jam kemudian, yaitu pukul 19.30 WIB, pasar akan mendapatkan katalis dari perilisan data klaim tunjangan awal pengangguran AS yang dirilis rutin seminggu sekali. Data ini penting untuk diperhatikan karena keputusan moneter dari Bank Sentral AS salah satunya berdasarkan indikator dari sektor tenaga kerja. Bila hasilnya menunjukkan kenaikan klaim tunjangan, maka berpotensi memicu pelemahan dolar AS dan dapat menopang kenaikan harga emas dan mata uang lainnya. Selanjutnya seperti biasa, untuk trader minyak akan menantikan perilisan data cadangan minyak mentah AS yang dirilis secara reguler setiap pekannya oleh Energy Information Administration pada pukul 22 WIB. Bila hasilnya menunjukkan penurunan cadangan, berpeluang memicu kenaikan harga minyak. Jumat 9 Juli 2021, di pagi hari, perhatian pasar akan bergeser ke perilisan data ekonomi Tiongkok seperti indeks harga konsumen dan produsen yang dijadwalkan pukul 8.30 WIB. Data ekonomi Tiongkok penting untuk diperhatikan oleh trader Aussie karena mereka merupakan rekan dagang utama Australia. Jika datanya dirilis lebih baik dari perkiraan, akan berpotensi memicu kenaikan AUD USD. Selanjutnya di siang hari, para pelaku pasar khususnya untuk trader GBP USD akan menantikan sejumlah data ekonomi penting dari Inggris yang dirilis pukul 13 WIB. Seperti produk domestik bruto, neraca perdagangan, dan produk manufaktur. Data-data tersebut penting untuk diperhatikan di tengah resiko virus COVID-19 di Inggris dan ketegangan Brexit. Jika data-data tersebut dirilis dengan hasil yang lebih baik dari perkiraan, selanjutnya berpeluang menopang kenaikan GBP USD. Dan untuk di malam harinya, fokus pasar akan tertuju ke data tenaga kerja Kanada periode Juni yang dirilis pukul 19.30 WIB. Jika hasilnya lebih buruk dari estimasi, berpeluang memicu kenaikan USD CAD. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di MIFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda.
Nantikan Market Mover setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.